Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan kesempatannya kepada kita semua dengan penuh berkah ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Baik, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang, saya sendiri atas nama Siti Hadijah dengan stambuk 101/2020 0099, dan pemateri pertama atas nama Nimas Andini dengan stambuk 101/2020 0091. Pemateri kedua Aprilia Damayanti dengan stambuk 101/2020 0083, dan pemateri ketiga Saudari Reski dengan stambuk 101/2020 0131. Kami akan membahas materi tentang perkembangan pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah sebagai salah satu tugas sejarah pendidikan Islam dari Bunda Ratika Ningsi, Sarjana Pendidikan Islam, Mister Pendidikan Islam. Baik, saya akan memberikan gambaran sedikit tentang sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Dinasti Bani Abbasiyah terbentuk melalui proses perebutan kekuasaan dari Bani Umayyah dengan dasar pemikiran bahwa kekuasaan harus berasal dari keturunan yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Maka Abu al-Abbas al-Saffa yang didukung oleh seorang panglima yaitu Abu Muslim al-Quraisani serta berbagai kelompok pemberontak seperti kaum Syiah, oposisi, pimpinan Al-Muhtar, dan lainnya berhasil mengalahkan Khalifah Bani Umayyah terakhir, yaitu Khalifah Marwah II pada tahun 750 Masehi sampai dengan Al-Mu'tasyim di tahun 1258 Masehi. Dalam waktu selama lebih dari 5 abad tersebut, kepemimpinan dinasti Abbasiyah dipegang oleh lebih dari 37 khalifah. Namun, dari 37 orang khalifah Bani Abbas tersebut, ada 5 khalifah yang paling terkenal, yaitu Abu al-Abbas al-Saffah, Abu Ja'far al-Mansur, Al-Mahdi, Harun al-Rashid, dan Al-Ma'mun. Secara umum, keadaan sosial, politik, dan keagamaan pada zaman Abbasiyah telah mencapai perkembangan dan kemajuan dibandingkan dengan zaman sebelumnya. Zaman Bani Abbaslah dunia Islam mencapai puncak kejayaan dan keemasannya dunia. Kemudian lebih jelasnya lagi akan disampaikan oleh pemateri. Kepada pemateri pertama, Saudari Nimas Andini, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membawakan atau membacakan materi. Perkenalkan, nama saya Nimas Andini Mukti. Materi yang saya akan baca yakni berdirinya Daulah Abbasiyah diawali dengan 2 strategi, yaitu yang pertama, sistem mencari pendukung dan penyebaran ide secara rahasia. Hal ini berlangsung sejak akhir abad pertama Hijriyah yang bermarkas dan tempatnya di Al-Hamiyah. Sistem ini berakhir dengan bergabungnya Abu Muslim al-Quraisy pada Jumiyah yang sepakat atas terbentuk Daulah Abbasiyah. Yang kedua, strategi kedua dilanjutkan dengan terang-terangan dan himbauan-himbauan di forum-forum resmi untuk mendirikan Daulah Abbasiyah, berlanjut dengan peperangan melawan Daulah Umayyah. Yang kedua yakni ada faktor-faktor pendorong berdirinya Daulah Abbasiyah dan penyebab suksesnya, yaitu sebagai berikut. Banyak terjadi perselisihan antara Bani Umayyah dan dekade akhir pemerintahannya. Hal ini diantaranya penyebabnya memperebutkan kursi kekhalifahan dan harta
Yang kedua, pendeknya masa jabatan khalifah di akhir-akhir pemerintah Bani Umayyah seperti Khalifah Yazid bin Al-Walid lebih kurang memerintah sekitar 6 bulan. Yang ketiga, dijadikan putra mahkota lebih dari jumlah 1 orang seperti yang dikerjakan oleh Marwan bin Muhammad yang menjadikan anaknya Abdullah dan Ubaidillah sebagai putra mahkota. Yang ketiga, bergabungnya sebagian afrad keluargaan Umawi kepada mazhab-mazhab agama yang tidak benar menurut syariah seperti Al-Qadirah. Yang keempat, hilangnya kecintaan rakyat pada akhir-akhir pemerintah Bani Umayyah. Yang kelima, kesombongan pembesar-pembesar Bani Umayyah pada akhir pemerintahannya. Yang keenam, timbulnya dukungan dari Al-Mawali atau non-Arab. Ada juga sejarah perkembangan pendidikan Islam. Pada masa Bani Abbasiyah, popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman Khalifah Harun al-Rashid pada tahun 786 sampai 809 Masehi dan putranya Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Harun al-Rashid adalah figur khalifah saleh, ahli ibadah, senang bersedekah, sangat mencintai ilmu sekaligus mencintai para ulama, senang dikritik, serta sangat merindukan nasihat terutama dari para ulama. Pada masa pemerintahannya dilakukan sebuah gerakan penerjemahan berbagai buku Yunani dengan mengkaji para penerjemahan dari golongan Kristen dan penganut agama lainnya yang ahli. Ia juga banyak mendirikan sekolah yang salah satunya karya besarnya adalah pembangunan Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemahan yang berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan yang besar. Perpustakaan pada masa itu lebih merupakan sebuah universitas. Di samping terdapat kitab-kitab di sana orang juga dapat membaca, menulis, dan berdiskusi. Harun al-Rashid juga menggunakan kekayaan yang banyak untuk dimanfaatkan bagi keperluan sosial, seperti rumah sakit, lembaga pendidikan dokter, dan farmasi didirikan. Terima kasih. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Kepada Saudari Aprilia Damayanti, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Aprilia Nugra Damayanti dengan nomor standbook 1012020083 sebagai pemateri kedua. Baik, langsung saja. Periodisasi masa Abbasiyah, masa Daulah Abbasiyah adalah masa keemasan Islam atau sering disebut dengan istilah The Golden Age. Pada masa itu, umat Islam telah mencapai puncak kemuliaan, baik dalam bidang ekonomi, peradaban, dan kekuasaan. Selain itu juga telah berkembang berbagai cabang ilmu pengetahuan. Ditambah lagi dengan banyaknya penerjemahan buku-buku dari bahasa asing ke bahasa Arab. Daulah Abbasiyah didirikan oleh keturunan Abbas, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdullah al-Saffah, ibnu Muhammad, ibnu Ali, ibnu Abdullah al-Abbas. Kekuasaan Daulah Abbasiyah dibagi dalam 5 periode, yaitu periode pertama 132 Hijriah sampai 232 Hijriah, masa pengaruh Persia pertama. Periode kedua 232 Hijriah sampai 334 Hijriah, masa pengaruh Turki pertama. Periode ketiga 334 Hijriah sampai 447 Hijriah, masa kekuasaan dinasti Buwayhi pengaruh Persia kedua. Periode keempat 447 Hijriah sampai 590 Hijriah, masa Bani Saljuk pengaruh Turki kedua. Dan yang terakhir periode kelima 590 Hijriah sampai 656 Hijriah, masa kebebasan dari pengaruh dinasti lain. Tidak hanya mencakup kepentingan sosial saja, masa ini juga masa kejayaan umat Islam sebagai pusat dunia dalam berbagai aspek peradaban. Kemajuan itu hampir mencakup semua aspek kehidupan seperti A. Administratif pemerintahan dengan biro-bironya, B. Sistem organisasi militer, C. Administrasi wilayah pemerintahan, D. Pertanian, perdagangan, dan industri, E. Islamisasi pemerintahan,
F. Kajian dalam bidang kedokteran, astronomi, matematika, geografi, historiografi, filsafat Islam, teologi, hukum fikih dan etika Islam, sastra, seni, dan penerjemahan. G. Pendidikan kesenian, arsitektur, meliputi pendidikan dasar atau Qut'ab dan menengah. Tujuan pendidikan pada masa Abbasiyah. Namun pada masa Abbasiyah, tujuan pendidikan itu telah bermacam-macam karena pengaruh masyarakat pada masa itu. Tujuan itu dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan keagamaan dan akhlak. Sebagaimana pada masa sebelumnya, anak-anak dididik dan diajar membaca atau menghafal Al-Quran. Ini merupakan suatu kewajiban dalam agama, supaya mereka mengikut ajaran agama dan berakhlak menurut agama. Kedua, tujuan kemasyarakatan. Para pemuda pada masa itu belajar dan menuntut ilmu supaya mereka dapat mengubah dan memperbaiki masyarakat. Dari masyarakat yang penuh dengan kejahilan menjadi masyarakat yang bersinar ilmu pengetahuan, dari masyarakat yang mundur menuju masyarakat yang maju dan makmur. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Kepada Saudari Reski, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reski, Stambuk 101-2020-0131. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Langsung saja, saya akan melanjutkan materi dari Saudari April. Yang ketiga yaitu cinta akan ilmu pengetahuan. Masyarakat pada saat itu belajar tidak mengharapkan apa-apa selain memperdalam ilmu pengetahuan. Keempat yaitu tujuan kebendaan. Pada masa itu mereka menuntut ilmu supaya mendapatkan penghidupan yang layak dan pangkat yang lebih tinggi. Bahkan kalau memungkinkan mendapatkan kemegahan dan kekuasaan di dunia, sebagaimana tujuan sebagian orang pada masa sekarang. Adapun tokoh-tokoh pendidikan Islam yang berpengaruh pada masa Bani Abbasiyah, di antaranya para ilmuwan dan guru-guru yang terkenal di zaman Abbasiyah, yaitu yang pertama Al-Razi atau guru Ibnu Sina. Ia berkarya di bidang kimia dan kedokteran, menghasilkan 224 judul buku, 140 buku tentang pengobatan yang diterjemahkan dalam bahasa Latin. Kedua, Al-Battani atau Al-Bettinius. Ia seorang astronom. Hasil perhitungannya tentang bumi mengelilingi pusat tata surya dalam waktu 365 hari, 5 jam 46 menit 24 detik, mendekati akurat. Ketiga, Al-Yaqubi. Ia seorang ahli geografi, sejarawan, dan pengembara. Keempat, Al-Busjani atau Abdul Wafa. Ia mengembangkan beberapa teori penting di bidang matematika atau geometri dan trigonometri. Ibnu Sina adalah seorang mahaguru dalam bidang ilmu kedokteran dan filsafat. Ibnu Miskawi adalah seorang guru dalam ilmu akhlak. Ilmu Jamaah adalah seorang guru dalam bidang ilmu fikih dan akhlak. Kedelapan, Imam Al-Juwaini. Beliau adalah seorang guru dalam bidang teologi pada Madrasah Nizamiyah, tempat Imam Al-Ghazali menimba ilmu. Dan kesembilan yaitu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali telah tampil sebagai mahaguru di Madrasah Nizamiyah, istana, dan di masyarakat pada umumnya. Dan tingkatan-tingkatan pengajaran pada masa Bani Abbasiyah. Sekolah-sekolah terdiri dari beberapa tingkat, yaitu yang pertama, tingkat sekolah rendah, namanya Qut'ab, sebagai tempat belajar bagi anak-anak. Di samping Qut'ab ada pula anak-anak belajar di rumah, di istana, di toko-toko, dan pinggiran pasar. Kedua, tingkat sekolah menengah, yaitu di masjid dan majelis sastra dan ilmu pengetahuan sebagai sambungan pelajaran di Qut'ab. Ketiga, tingkat perguruan tinggi, seperti Baitul Hikmah dan Baghdad dan Darul Ilmu di Mesir atau Kairo, di masjid dan lain-lain. Pada tingkatan ini umumnya perguruan tinggi terdiri dari dua jurusan. Yang pertama, jurusan ilmu-ilmu agama dan bahasa Arab serta kesastraannya. Ibnu Khaldun menamainya dengan ilmu Nakliyah. Ilmu yang diajarkan pada jurusan ini meliputi tafsir Al-Quran, hadis fikih, nahwu, sharaf, balagho, dan juga bahasa Arab. Yang kedua, jurusan ilmu hikmah.
atau filsafat. Ibnu Khaldun menamainya dengan ilmu akliyah. Ilmu yang diajarkan pada jurusan ini meliputi ilmu-ilmu alam dan kimia, musik, ilmu-ilmu pasti, ilmu ukur, falak, ilahiyah atau ketuhanan, ilmu hewan, dan juga kedokteran. Selanjutnya, lembaga-lembaga pendidikan sebagaimana banyak dicatat dalam berbagai sumber sejarah bahwa zaman dinasti Abbasiyah adalah zaman keemasan Islam atau Golden Age yang ditandai oleh kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban yang mengagumkan yang dapat dibuktikan keberadaannya, baik melalui berbagai sumber informasi dalam buku-buku sejarah maupun melalui pengamatan empiris di berbagai wilayah di belahan dunia yang pernah dikuasai Islam, seperti Irak, Spanyol, Mesir, dan sebagian dari Afrika Utara. Pada masa dinasti Abbasiyah, metode pendidikan atau pengajaran yang digunakan dapat dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama, metode lisan, kedua, metode menghafal, dan ketiga, metode tulisan. Adapun materi pendidikan pada masa Abbasiyah. Materi pendidikan dasar pada masa Daulah Abbasiyah terlihat dari unsur demokrasinya. Di samping materi pelajaran yang bersifat wajib atau ijbari, bagi setiap murid juga ada beberapa materi yang bersifat pilihan atau ikhtiari. Mungkin cukup itu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi hasil pemaparan dari kelompok kami tentang perkembangan pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Adapun kesimpulan dari materi kami, yaitu dinasti Bani Abbasiyah terbentuk melalui proses perebutan kekuasaan dari Bani Umayyah. Banyak sekali faktor pendorong yang memicu dalam terbentuknya dinasti Bani Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah tergolong yang paling lama berkuasa, yaitu mulai dari Abu al-Abbas as-Saffah di tahun 750 Masehi sampai dengan Al-Mu'tasim di tahun 1258 Masehi. Dalam waktu selama lebih dari 5 abad tersebut, kepemimpinan dinasti Abbasiyah dipegang oleh lebih dari 37 khalifah. Masa pemerintahan Bani Abbasiyah merupakan puncak perkembangan pendidikan Islam di dunia. Popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman Khalifah Harun al-Rashid pada tahun 786 Masehi sampai 809 Masehi dan putranya Al-Ma'mum pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Pada masa Nabi, masa Khalifah Rashidin dan Umayyah, tujuan pendidikan satu saja, yaitu keagamaan semata, mengajar dan belajar karena Allah dan mengharap keridhaannya. Namun pada masa Abbasiyah, tujuan pendidikan itu telah bermacam-macam karena pengaruh masyarakat pada masa itu. Sekian, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.